Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Ya, Om Johnson seperti biasa sangat berharap kabar teman-teman baik-baik saja. Nah, seperti yang Om Johnson janjikan pada materi sebelumnya, pada materi ini kita akan membahas mengenai event, teman-teman. Event itu apa? Apa itu event? Segala sesuatu yang terjadi pada HTML page atau browser yang direspon oleh JavaScript. Nah, seperti misalnya aja kalau file HTML yang telah di-load sama browser ngelakuin apa? Atau enggak, kalau ada sebuah tombol pada file HTML, itu diklik dia ngerespon ngelakuin apa? Atau juga kalau teman-teman misalnya contoh ngetik di teks terus muncul apa gitu. Jadi event itu kalau seandainya ada suatu elemen HTML sama teman-teman, pokoknya diapa-apain lah si elemen HTML tuh. Misalnya contoh button diklik, misalnya contoh kalau ada suatu list teman-teman pilih, terus kalau dipilih itu berubah jadi apa, dan sebagainya. Nah, contoh event itu seperti apa? Misalnya contoh kalau onClick. onClick itu kalau seandainya elemen HTML itu diklik. Ada juga onChange, kalau seandainya elemen HTML itu dirubah, itu pada kotak teks ya, onMouse over. Kalau misalnya teman-teman mengarahkan kursor mouse teman-teman ke suatu elemen HTML, itu akan ngelakuin apa? Misalnya contoh, kalau seandainya teman-teman ke suatu button, teman-teman ngarahin kursor mouse teman-teman ke suatu button, warna buttonnya berubah, misalnya contoh dari hijau jadi merah, seperti itu. Terus juga ada kalau seandainya on mouse out. On mouse out itu kalau seandainya teman-teman udah nge-mouse over, terus teman-teman ngejauh. Misalnya tombolnya kalau dideketin, kalau di mouse over, itu udah hijau jadi merah. Tapi kalau dijauhin lagi, jadi hijau lagi. Seperti itu. Nah, on key down ini kalau tombol keyboard ditekan sama teman-teman. Terus on load, ini yang tadi sempat dikemukakan, ini jika suatu browser selesai load file HTML, dia ngelakuin apa? Dan sebagainya. Sebenarnya event ini cukup banyak ya teman-teman ya, apalagi dengan ada teknologi mobil ada lagi namanya on touch start dan sebagainya. Nah teman-teman, event itu kalau mungkin kalau teman-teman masih nggak punya bayangan juga, event itu sebenarnya mirip kalau ada suatu kejadian, reaksinya apa kita? Misal contoh, kalau kita lagi jalan di luar, maksudnya di luar gedung atau di luar bangunan, luar rumah atau di mana, pokoknya di ruang terbuka lah, pokoknya di luar rumah, terus lagi jalan, terus hujan, reaksi teman-teman apa? Lari cari tempat berlindung kan, kalau lagi naik motor ya cari tempat neduh lah, atau enggak mungkin bablas aja udah deket rumah dan sebagainya, kayak seperti itu teman-teman. Nah cuman ini adalah kejadian yang ada di file HTML, yang di load sama si browser. Kalau seandainya ada kejadian misalnya tombol diklik mau ngelakuin apa dan sebagainya. Nah teman-teman, event itu direspon sama browser itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama adalah di elemen HTML ya, disebutnya inline. Di elemen HTML ya, itu ditambahkan suatu atribut namanya on event name. Misalnya contoh, kalau misalnya untuk diklik namanya on click. Kalau misalnya on change ya on change. Jadi on tinggal tambah kata eventnya teman. Tentunya nama eventnya itu ditentukan nama JavaScript ya. Cukup banyak teman. Yang paling sering tuh on click, on change, on keydown, on load dan sebagainya. Terus sama dengan JavaScript code. Ini kita bisa naruh JavaScript code, atau kalau kepanjangan kita bisa taruh nama functionnya teman-teman. Terus kemudian ada lagi yang on. Ini kalau berlaku di JavaScript-nya. Jadi nyebutin nama elemennya, terus titik on, terus nama eventnya. Misal contoh kalau ada suatu elemen dimasukin ke variabel namanya btn, di btn titik on click sama dengan fungsinya apa. Dan yang terakhir adalah add event listener. Jadi nama elemennya ditambah function add event listener. Jadi ini boleh dikata sebutnya binding ya. Jadi kalau seandainya ada suatu elemen
agar dia bisa merespon sesuatu kalau seandainya diklik dia ngapain. Nah, itu perlu ada add event listener. Nah, ini kita akan bahas, tapi yang bakal kita sering pakai ini si add event listener ini, teman-teman. Kenapa? Karena add event listener bagusnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya udah ditambah event listener, bisa dilepas pakai remove event listener. Jadi bisa dia menanggapi, bisa juga dia tidak, kita buat dia tidak menanggapi gitu, menanggapi suatu event. Nah, ini kita coba dulu sama yang inline ya, teman-teman ya. Teman-teman seperti biasa, teman-teman coba sekarang buka code editor teman-teman, dan seperti biasa kita akan buat folder dulu untuk menyimpan file latihan kita. Teman-teman coba buat sebuah folder yang teman-teman letakkan di suatu folder yang teman-teman bisa akses. Coba buat sebuah folder namanya latihan 6. Kembali ke code editor teman-teman, diasumsikan code editor teman-teman sudah dibuka ya. Nah, coba teman-teman arahkan code editor teman-teman dulu ke folder yang tadi teman-teman buat. Ya, tadi namanya foldernya latihan 6 ya. Coba masuk ke dalam latihan 6, terus klik select folder. Nah, ini kalau di Explorer-nya, coba buat, pastikan sudah mengarah ke folder yang tadi kita buat ya. Ini saya sudah. Nah, coba buat file baru, namanya latihan underscore 6 underscore 1 titik HTML. Teman-teman tekan enter. Dan seperti biasa, teman-teman di sininya buat tag HTML yang mendasar. Kalau di Visual Studio Code, teman-teman bisa tekan tanda seru terus tekan tab. Ya, ini boleh kalau teman-teman ini boleh di save dulu ya. Klik file, klik save. Oke, teman-teman title-nya kasih nama aja event. Event ini boleh dalam kurung buka, kurung tutup. Ini cara ini teman-teman. Cara inline. Jadi ini kita menyisipkan code JavaScript itu pada tag HTML. Nah, coba teman-teman di sini coba buat suatu elemen button seperti ini. Nah, coba ketik buat kalau di Visual Studio Code bisa kayak gini ya, button terus tekan tab. Nah, terus kasih ID, biasakan selalu kasih ID. Ketik pencet, nama ID-nya pencet. Bebas ya teman-teman namanya kalau nggak suka dengan kata pencet. Oke, ini tengahnya ketik pencet aku dong, pencet aku dong. Nah, ya, oke. Nah, di sini ya teman-teman coba ketik on click. Nah, kita mau menerapkan event click ya teman-teman ya. Double klik 2 kali, window. Nah, teman-teman gini teman-teman. Window titik alert, window titik prompt itu bisa kita nggak usah menyebutkan window tuh bisa, langsung alert aja bisa. Jadi kita langsung ketik alert aja teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Soalnya kok panjang banget nanti kepotong nih teman-teman nggak bisa lihat. Ini teman-teman, ini kan mesti dalamnya oke double kutip lagi atau backtick. Nah teman-teman, itu karena di luar ada double kutip, kita pakai kutip satu ya. Nah, ini ketik hello. Ya, seperti ini ya. Teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman coba teman-teman kita jalankan seperti biasa. Ya, ini kita coba ya teman-teman. Kalau dipencet, nah dia muncul hello seperti ini. Ya. Nah, teman-teman, kalau seandainya code kita kepanjangan, teman-teman. Kalau code kita kepanjangan, teman-teman. Kalau code kita JavaScript-nya kepanjangan, nggak bisa satu baris seperti ini, itu bisa kita melibatkan function, teman-teman. Jadi seperti ini, misal contoh. Coba teman-teman, coba di bawahnya, buat elemen script. Coba teman-teman buat function
seperti ini, function kenalan. Kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung buka, kurung tutup. Nah, teman-teman, di sini teman-teman coba ketik seperti ini. Let namamu sama dengan from pembuka, kurung tutup, titik koma, double kutip 2 kali, nama kamu siapa? Oke. Ini koma, double kutip 2 kali aja ya, kosongin. Terus teman-teman di sini ketik ini teman-teman. Alert. Ini kan lebih dari 2 baris ya. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Terus dalamnya begini teman-teman. Ini pakai backtick aja ya teman-teman ya. Oke. Oh, namamu. Spasi, tanda dolar, kurung buka, kurung tutup, di dalamnya ketik namamu. Nama variabel ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini on click alertnya, ini alert yang hello ini di blok, dihapus ya, jadi kayak gini doa aja. Ketik aja kenalan, kurung buka, kurung tutup. Klik file, klik save. Coba teman-teman jalankan kembali. Oke, kalau di sini klik, nah dia muncul. Nama kamu siapa? Putri. Oke, nah, oh namamu Putri. Nah, itu kalau cara inline teman-teman, di mana code JavaScript-nya diletakkan di dalam si elemen HTML-nya teman-teman. Nah, cara kedua adalah ini di JavaScript-nya langsung teman-teman. Gimana caranya seperti ini? Teman-teman coba buat file baru lagi. Namanya latihan _6_2.html. Nah, seperti biasa teman-teman buat tanda seru terus tekan tab. Oke. Di sini coba kasih lagi namanya event lagi, teman-teman. Event, tapi ini cara eventnya kurung buka, kurung tutup in JavaScript aja ya bilangnya ya. Nah, begini teman-teman. Di sini teman-teman coba buat elemen 1. Daftar jadi anggota Avenger. Avenger. Tahu ya Avenger itu yang Marvel. Oke, nah sekarang teman-teman coba buat suatu form, buat tag form seperti ini. Oke, actionnya ini kita hapus aja dulu, kita belum butuh action. Seperti ini, coba buat tag input. Input, type-nya text ya teman-teman ya. Text. Terus ini ID namamu. Oke. Terus ini ketik placeholder sama dengan double kutip isi namamu sekarang juga. Bagus banget ini. Oke, enter teman-teman, kasih NBSP. Masih ingat ya NBSP apa ya? Yang pasti NBSP ini bukan nasi bungkus sayur padang ya. Buat spasi ya teman-teman ya. Oke, kasih aja 3 aja kali ya teman-teman. Ya, ketik seperti ini. Nah, jika sudah, di bawahnya coba buat elemen button. Nah, ini kasih ID aja ini teman-teman. Register. Jangan register deh, daftar. Oke. Terus tengahnya juga tulis daftar. Ya, ini kalau dijalankan boleh di-save dulu ya teman-teman ya. Kalau dijalankan wujudnya masih seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita bisa ngetik nama
Terus nanti ada kayak nanya pakai konfirmasi lagi teman-teman. Gimana caranya? Nah, kita kembali ke code kita teman-teman. Buat elemen script di bawahnya. Seperti ini. Nah, coba ini mungkin kasih jarak dikit kali ya, biar nggak terlalu ini. Nah, coba teman-teman biasa kita perlu buat variabel untuk menyimpan elemen si HTML itu. Coba let nama O-nya besar obj. Ini nggak harus nulisnya gini ya teman-teman ya. Mesti ada obj nggak selalu. Ini sama dengan teman-teman ingat ya dokumen titik query S-nya besar selector kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip 2 kali, ingat dia pakai ID, pakai hashtag ya, terus namamu, oke. Terus coba di bawahnya buat lagi variabel let daftar, O-nya besar obj, kepanjangan juga namanya, biarin deh, dokumen titik query selector, S-nya besar ya teman-teman ya, kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip 2 kali, tadi namanya apa? Daftar, daftar kayak apa? ID, berarti mesti pakai hashtag. Ya sendiri, jawab sendiri. Iya. Terus kemudian begini teman-teman. Ini kita itu bisa ketik seperti ini teman-teman. Coba ketik daftar, O-nya besar obj, titik on click. Maaf. Sama dengan teman-teman, maaf. Ya, daftar obj on click sama dengan ini, on clicknya kecil semua ya. Oke, terus kemudian di sininya teman-teman ketik ini function kurung buka, kurung tutup, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Ini boleh di enter ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, pastikan tidak ada yang salah. Ini buat variabel namanya tanya. Sama dengan confirm. Ini window titik confirm itu loh teman-teman. Jadi boleh nggak pakai window titik tuh bisa. Confirm. Nah, pakai backtick ya teman-teman ya. Hey. Nah, itu coba ketik isinya si nama obj. Nah, hati-hati. Ini kita nggak pakai inner HTML ya, karena dia input itu dia punya atribut value. Jadi kita bisa mendapatkan isi dari si input text itu yang ID-nya namamu. Caranya gimana? Oke, tanda dolar, kurung kalau buka, kurung kalau tutup, di dalamnya coba ketik nama, O-nya besar obj, titik value. Nah, kamu siap? Ini ceritanya nanya Nick Fury. Ngegas gitu bro, ya. Nah, ini boleh. Nah, di bawahnya coba buat if, kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Ini di enter ya teman-teman. Nah, di bawah kurung kalau buka, kurung tutupnya, coba ketik else, spasi, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Nah, di dalam kurung buka, kurung tutup, nah kita ngecek isi si variabel tanya ini. Ketik tanya. Nah, kalau tanya, ini kan kalau confirm itu isinya true atau false. Kalau teman-teman klik OK, isi variabel tanya ini nanti isinya true, teman-teman. Kalau salah, itu isinya false. Jadi kalau true yang ini, kalau false yang ini, ya teman-teman ya. Di sini kalau benar, tanya itu isinya true, coba ketik alert. Ini window titik alert itu teman-teman. Jadi window titik alert bisa ditulis tanpa window titik teman-teman. Itu enaknya objek window gitu. Ini alert kurung buka kurung tutup titik koma ya teman-teman. Terus di dalamnya double kutip 2 kali. Coba ketik seperti ini teman-teman. Ketik seperti ini. Sekarang kamu pergi bantuin Kapten Amerika ya.
Nah, ini kalau tanya isinya true. Kalau tanya isinya false, di else. Teman-teman ketik alert, buka kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip 2 kali, pulang saja ke mamamu. Nah, seperti ini. Ini ceritanya yang ngomong si Nick Fury ya. Nah, oke, jika sudah teman, nah jadi ini on click sama dengan function ya. Ini function tidak ada nama ya. Mirip kayak yang function yang ditaruh di variable itu teman-teman yang kita bahas di materi sebelumnya. Klik file, klik save. Ini coba kita jalankan. Hasilnya seperti apa? Nah, misalnya contoh, namanya Nono. Nono lagi. Klik daftar. Nah, ditanya, "Hei Nono, kamu siap?" "Takut, Pak." "Pulang aja ke mama lu." Ya, ini kalau saya masukin ini, Nana. "Hei Nana, kamu siap? Oke. Sekarang kamu pergi Bandung ke Amerika ya." Nah, itulah kalau kita pakai on click ini teman-teman. Ya. Nah, teman-teman ada satu lagi yaitu add event listener. Tapi karena tidak cukup di sini waktunya, jadi kita akan bahas di materi berikutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.